Minasan, irasshaimase. Oke guys, jadi hari ini gua mau sharing tentang bagaimana cara membuang sampah di Jepang. Dan di Jepang itu banyak sekali tipe-tipe sampah. Ada beberapa tipe-tipe sampah yang harus dipisahkan, seperti misalkan contohnya sampah-sampah yang bisa didaur ulang, dan juga ada sampah-sampah yang tidak bisa dibakar. Dan untuk pembuangannya tersebut, kita harus tahu jadwal-jadwal dalam satu minggu tersebut. Dan dalam satu minggu ada jadwal-jadwal tertentu yang bisa kita gunakan untuk membuang sampah. Dan untuk di kota yang gue tinggal sekarang, di prefektur Chiba, di Nodashi, untuk hari Senin dan hari Kamis itu adalah sampah yang bisa dibakar atau moeru gomi, sampah yang bisa dibakar. Dan hari Rabu itu adalah sampah yang tidak bisa dibakar atau moenai gomi. Nah, untuk yang sisa-sisa seperti kaleng, kardus, botol kaca, juga botol plastik, dan itu ada jadwalnya di setiap bulannya. Kita harus sering-sering ngecek tanggal berapa pembuangan seperti kardus, kaleng, dan yang lain-lainnya. Jika terlewat, maka kita mau nggak mau harus nimbun dan ngebuang di periode berikutnya. Seperti itu guys. Apakah ribet? Menurut gua ribet banget. Mungkin buat orang seperti gua yang males gitu. Kalau kita di Indonesia buang sampah ke tempatnya aja udah untung gitu ya, udah bagus gitu ya. Dan di sini kita yang tinggal di Jepang harus dituntut secara tertib untuk membuang sampah. Seperti itu guys. Dan untuk cara pembuangannya, mari kita lihat, simak video ini. Check this out. Gaskeun! Irasshaimase! Bersama Danji Zasubara. Oke guys, jadi ini adalah contoh sampah-sampah yang ada di Apato gua. Oke, bisa kalian lihat sendiri tuh guys. Ini udah penuh banget ya sampah plastik, dan ini sampah yang bisa dibakarnya. Dan di pinggir di kardus ini ada sampah kaleng, kardus bekas jus, susu, ataupun minuman yang lainnya ya guys ya. Oke guys, kita eksekusi langsung, kita kumpulin dulu buat dicuci. Oke, sudah kita simpan di wastafel. Mari selanjutnya kita cuci, gaskun. Oke guys, jadi seperti ini cara membuang sampah di Jepang tuh ya. Harus dicuci dulu sebelum kita buang di tempat sampah. Mungkin sedikit agak ribet ya buat orang-orang males kayak gua. Ya, mungkin kenapa sih harus dicuci dulu gitu? Males banget kan? Ya mungkin ini adalah salah satu cara alasan negara Jepang maju dan bebas sampah, bebas banjir, karena cara memanage sampahnya juga lumayan agak ribet. Jadi ya yang namanya negara maju itu ya mungkin harus memerlukan kerja keras. Ya contohnya dari hal kecil seperti ini ya guys. Ya dari hal kecil bisa berdampak besar buat negara Jepang sendiri. Ya berhubung warga-warga Jepangnya sendiri disiplin, tertib, cara membuang sampahnya ya sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan gitu. Mau tidak mau ya kita harus mengikuti kebiasaan warga Jepang yang tinggal di Jepang gitu ya guys. Sebagai warga asing yang tinggal di Jepang, kita harus memenuhi ketertiban atau kepatuhan di negara yang kita tinggali. Oke, ini sudah mau beres ya guys, sudah mau beres dicuci. Ini kita tumpukin seperti ini ya guys, untuk kardus-kardus bekas minuman ataupun kaleng-kaleng. Juga botol plastik pun seperti ini ya guys. Tutupnya harus dibuang, harus dipisahkan. Juga label plastiknya yang biasanya nempel di botol plastik ya, harus dipisahkan juga. Oke, setelah itu kita kumpulkan ke kardus. Kita kumpulin di bawah ya guys, di lantai 1. Kita kumpulin dengan sampah-sampah yang lain. Oh iya, ini adalah sampah plastik ya guys, sampah moenai gomi atau sampah yang tidak dapat dibakar. Berhubung sudah penuh, mari kita ganti plastiknya, mari kita ikat. Kita ganti dengan plastik yang baru. Jadi seperti ini ya guys contohnya.
plastik Moenai Gomi warna biru. Kalau di Prefektur Chiba no Dashi. Gaskeun kita ganti plastiknya guys sama yang baru biar makin rapi gitu guys. Jangan nunggu sampah menumpuk karenanya bau ya. Oke, sudah beres. Oke, berhubung sampah yang Meru Gominya masih ada space ya guys. Mungkin belum waktunya gua ganti. Gua rapihin dulu. Jadi seperti ini ya guys, sampah Moeru Gomi atau sampah yang bisa dibakar. Warnanya warna merah untuk kantong plastiknya. Kita rapihin lagi, kita masukin lagi ke tempat sampahnya. Oke guys, sudah beres. Mungkin waktunya kita simpan di lantai 1 ya guys. Kita tumpukan dengan sampah-sampah yang lain gaskun. Dan inilah ruang lantai 1. Sampahnya sudah numpuk banyak banget guys. Kadang gue juga suka lupa gitu buang sampah sehingga ya numpuk kayak gini. Ini pun sudah banyak sampah kardus minumannya, sampah-sampah yang lainnya juga. Tuh ada botol kaca, sampah plastik yang belum gua buang guys. Nggak tahu gua nimbun udah kayak apa, tukang rongsok. Tapi ini kalau dijual di Indonesia jadi duit loh guys. Soalnya udah banyak banget ini, nggak tahu berapa kilo ya kalau ditimbang gitu. Oh iya, dan untuk jamnya sendiri sebelum jam 8 pagi harus sudah ada di tempat sampahnya. Jadi kalau kita terlewat jam 8 pagi ya sudah sulit untuk membuang sampahnya ya guys. Ya jadilah penumpukan sampah ya kayak gini ya guys. Banyak banget. Ini pun sudah banyak banget botol-botol plastik yang udah gua cuci. Tinggal kita buang, cuman ya karena lupa ya jadinya numpuk sampahnya. Jadi bagaimana guys cara membuang sampah di Jepang? Bisa kalian komen di kolom komentar. Apakah ribet atau simple? Kalau menurut gua yang orang pemalas ribet banget. Tapi ya mungkin ini adalah bisa menjadi kebiasaan gua untuk masa mendatang. Untuk menjadi seorang yang lebih baik lagi. Sebenarnya di Indonesia pun sudah dibagi-bagi ya guys untuk membuang sampah. Kayak gini. Cuman ya kesadaran orangnya itu loh. Kayak gua semua males, yang penting buang sampah atau yang penting selip-selipin sampah di mana aja. Nah, jadi banjir. Mungkin video sekarang atau video hari ini sekian ya guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Aktifkan juga notifikasi pemberitahuannya. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.